Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang Ramadan, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan qiyam Ramadan atau sholat tarawih pada malam yang ke-11 lah, di mana mungkin doanya tadilah habis tarawih. Memang Ramadan sebulanan itu bulan rahmat atau bulan pengampunan, namun ada fase-fase yang kita proses atau di dalam proses Ramadan itu. Jadi doa kebiasaan kebetulan di fase yang kedua biasanya kita membacakan dengan kalimat Allahumma rahmni ya arhamar rahimin. Dan kita doanya Allahumma rahmni ya arhamar rahimin. Ini nanti kita hingga pada malam yang ke-20. Pada malam hari ini ada sedikit tema, yaitu marilah kita mengungkap rahasia-rahasia atau keistimewaan ibadah pada bulan Ramadan. Kita yang duduk di sini semua adalah golongan atau orang-orang yang termasuk kepada redaksi orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Sebuah redaksi yang berbunyi Bang Qama. Namun untuk keluarga yang sudah meninggalkan kita, baik itu umat kita maupun abah kita, kai kita, nenek kita, dan keluarga kita yang lain, kalau hanya Man Qama, orang yang menghidupkan, lalu adakah imbasnya atau kebaikan buat orang tua kita yang sudah meninggal? Ibadah kita yang kita laksanakan ini adakah imbasnya? Tentunya sangat besar. Semua amal ibadah di bulan Ramadan sungguh sangat luar biasa. Di antaranya hanya kita dengan mengamalkan bacaan istighfar, astagfirullah, maka ketika seorang hamba atau seorang anak yang ia mengamalkan dengan bacaan istighfarnya, seketika itu juga bagi mungkin bapaknya atau abahnya yang sudah meninggal atau mamanya yang sudah meninggal, seketika itu juga ketika kita membaca astagfirullahaladzim atau astagfirullah dengan sebenar-benarnya istighfar, yang digarisbawahi dengan sebenar-benarnya istighfar, maka mayat tadi bertanya kepada Allah, ya Rabb, ma hazihi? Kata mayat, wahai Allah, kenapa aku diangkat? Kenapa aku diberikan cahaya? Satu kali istighfar seorang anak, satu kali istighfar, fi rofiqi Allahu derajat, Allah akan mengangkat satu derajat almarhum orang tuanya, baik ibu maupun bapak. Bayangkan, istighfar seorang anak akan mengangkat almarhum atau arwah orang tua kita di alam barzakh. Lalu Allah menjawab, hadhihi istighfar. Kata Allah, wahai arwah fulan bin fulan, aku angkat engkau, aku berikan rahmat, aku berikan cahaya kepada engkau karena istighfar anakmu.
Ya kan, hanya satu kali dengan beristighfar. Maka dalil ini diperkuat di dalam Quran surah ke-51 ayat 18 atau Az-Zariyat yang berbunyi wa bil ashhari hum yastaghfirun. Maka ini ada penentuan waktu karena ada kalimat wa bil ashhari hum yastaghfirun, di mana ayat sebelumnya yang berbunyi kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kenapa dia sedikit? Karena ia gunakan menghidupkan malam Ramadan. Inilah kaitannya dengan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sedikit burik. Jadi kalau bulan puasa itu sebenarnya ma'ariti burik itu sangat bagus, karena di Quran dijelaskan mereka sedikit sekali tidur, bukan karena ada burik, cuma sedikit. Kenapa dia sedikit tidur? Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan ciri-ciri penghuni surga. Jadi ibu-ibu sambil berharaguan sahur, astagfirullah, sambil mengingati apa yang sudah anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh kita lakukan. Ingat batis melangkah kemana, ingat tangan bergerak kemana, ingat mulut berkata apa, ingat mata melihat apa, ingat telinga melihat apapun, maka seketika ucapkan astagfirullah. Kalimat istighfar ada yang berpaham cukup dengan membaca astagfirullah, karena kalimat astagfirullah langsung berhubungan dengan zatnya atau zat Allah. Adapun ada juga yang membaca dengan panjang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Silakan yang pendek membaca, silakan yang panjang. Maka kalimat istighfar kita ini seketika langsung kada ada jeda lagi, langsung. Nah inilah kita termasuk ahli waris anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ini kita sembahyang kada kegiatan kemana-mana istighfar kada, padahal istighfar ini tidak menentukan tempat dan waktu. Apa susahnya hanya dengan beristighfar? Manfaatkan bulan Ramadan ini, sangat banyak amalia yang tidak hanya untuk diri kita tapi juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Disinilah kita harus menyingkap apa-apa saja amalia yang terkait dan bermanfaat, selain untuk diri kita, bermanfaat juga untuk kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang selalu mengurangi gurihnya, mengurangi tidurnya, karena digunakan hanya untuk bermohon, untuk memberikan rasa kesadaran, atau disebut dengan bermohon ampun. Maka ini disebut dengan ciri penghuni surga. Ini dikuatkan dengan sambungan lagi ayatnya, yaitu innal muttaqina fi jannatin wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga, yang di mana taman-taman itu tersusun atau terpancar mata air, di mana ketika balasannya surga, maka ayat ini bersambung kepada wujuhu yawma idzin nadirah. Artinya orang yang mengamalkan istighfar, ketika ia masuk surga, balasannya surga, itu wajahnya berseri-seri. Karena apa? Illa rabbiha nazirah. Ia memandang Tuhannya tanpa hijab langsung. Jadi kita langsung melihat nurun ala nurin, cahaya di dalam cahaya, hanya dengan istighfar. Tapi ingat, di sini punya ayat yang pertama tadi yang harus kita perhatikan, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Kata-kata wabil ashari ini bersangkut waktu syahur. Ya, jadi mungkin ini amaliyah untuk ibu-ibu sangat luar biasa, karena ibu-ibu waktu sahur sudah pasti bahara buat, maka sambil bahara buat inilah berkenaan dengan ayat tadi wabil ashari, ketika waktu, ini menunjukkan waktu akhir malam ini, itu waktunya yaitu yang disebut sudah waktu sahur, sudah memasuki waktu sahur. Sambil bahara buat, bayangkan aja kalau menyangka iwak menjarak baju itu sudah mungkin ratusan istighfar sudah bisa sampai masak uang. Astagfirullah. Namun hendak lakas banyak, cukup yang pendek astagfirullah, astagfirullah. Luar biasa. Kalau baru bertanya, ini tidak ada batasan, baik laki-laki maupun perempuan. Istighfarnya seorang anak tidak disebut atau tidak dibatasi hanya seorang perempuan. Ini semua anak. Maka istighfar tadi karena seketika langsung, tidak perlu kita harus dengan habis sholat, tidak perlu. Jadi kalimat istighfar ini tidak ada rukun seperti sholat yang harus ditentukan berwudu dahulu atau imbas sembahyang dahulu. Istighfarnya kita sesudah sholat itu adalah istighfarnya apabila kita ada kesalahan, ada kekurangan di dalam mengerjakan sholat, maka akibat atau sebab akibat daripada istighfar tadi membuat sholat kita diterima. Itu istighfar sesudah sholat. Sesudah sholat itu ketika kita sudah selesai mengucap salam ke kanan dan ke kiri, istighfar langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka istighfar itu berfungsi untuk menutup atau memohon suatu pengampunan apabila di dalam sholat tadi ada kekurangan. Orang sholat itu antara makmum dengan imam itu beda. Apa bedanya? Kalau seorang imam yang mana ia baca hafal surah, tapi ketika jadi imam lain rasanya, berbeda. Tapi apa? Keuntungan imam itu ketika imam membaca surah, satu huruf didengarkan oleh puluhan makmum, ratusan makmum, berapa kalian? Kemudian di dalam membaca Al-Quran ini pernah terjadi. Ditanyakan bagaimana kalau kurang hafal atau membacanya masih terbata-bata. Maka di dalam terbata-bata tadi atau kesusahan, susah caranya alih membaca Quran, awal membaca tapi terbata-bata, maka
luar biasa pahalanya orang yang terbata-bata tadi. Kenapa? Karena di dalam bersusah-susah ia untuk mengingat dan membaca firman Allah. Jadi silakan aja misalnya baca Al-Quran itu kada perlu lancar, karena memang ada lancar. Namun yang lancar kan bagus. Cuma kan marganya ada lancar lalu boleh membaca Al-Quran. Padahal marga kada lancar itu terbata-bata itu ada perjuangan, ia bersusah-susah baca Al-Quran. Kemudian apa saja yang akan berakibat bagi mayit di dalam amaliyah kita selain kalimat istighfar, yaitu ketika ia bersedekah atas nama orang tuanya yang sudah meninggal, sedekah yang digunakan untuk berbuka maupun bersahur, utamanya yang berbuka. Sabiji kurma aja, Nena, aku ini misalnya hendak memberi duit lawan kuitannya lagi mati sudah sidin. Nah, tuarakan bomak atau tukarakan banyu sedus, satu tetes yang diminum mengalir langsung seketika itu juga. Jadi berapa nilai pahala orang berpuasa, itulah nilainya yang akan mengalir kepada arwah. Ada banyak amaliyah di bulan Ramadan yang juga untuk disalurkan untuk kepada orang yang sudah meninggal sampai haji juga, tapi beda nilainya beda. Bahwa berinfak di bulan Ramadan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu kaliannya ada nilai istimewa. Nah, disinilah kita berprinsip, kita berpaham, janganlah kita beramal ibadah itu ada dengan nafsu serakah. Nafsu serakah itu artinya kita aja nak beramal besar kita aja. Ada makanan lagi lalu kita sudah ada lagi, itu maksudnya. Jadi semua amal yang kita itu diingat-ingat, beribadah dengan ilmu kita, beribadah dengan harta kita, ingat kepada orang tua yang sudah meninggal. Bulan puasa ini sudah berlalu 10 hari, dan sisa 20 hari lagi sudah main kaki nolak kaki kuitan. Sabiji kurma barang kuitan dikirimi. Nah dulu biasa berbuka puasa, dan sabiji kurma barang kuitan dikirimi. Ini anak wadah banyak apa semua kada ingatan lagi lewat kuitan. Semasa hidup sudah kada ingati lagi, sudah mati makinya. Maka hal inilah yang harus dan terus menerus harus kita ingat. Ada banyak harapan-harapan yang ditunggu oleh orang tua yang kita yang sudah meninggal di setiap hari, apalagi di bulan Ramadan. Mungkin demikian tutup pada malam yang ke-11 ini. Sebelum tutup, perlu diingatkan lagi bahwa nantinya yang belum hafal doanya, doa tarawih tadi, boleh dengan bahasa Indonesia. Allahumma rahmani ya arhamar rahimin, ya Allah curahkanlah, berikanlah rahmat kepadaku dan kasih sayangilah aku. Itu aja. Nah kemudian di doa witir nantinya, setelah witir lah, Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syiyamana. Jangan tertinggal. Wa syiyamana jangan tertinggal. Ya Allah, terimakan sembahyangku ya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syiyamana. Syiyamana itu terimakan puasaku sampai selesai. Jadi setiap witir tutuplah dengan doa Allahumma taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malana wa la tu'ajibna yaumal qiyamah inna ma'al ghafurur rahim. Itu doanya, doa setelah witir.
Semoga Bapak Ibu semua bisa mengamalkannya. Kalau ada apa silakan berdoa dan apa yang bisa disebut dengan bahasa kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan sholat witir.